Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu dari kelas A4, mahasiswa UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Inggris 2 yang diampu oleh Bapak Jaki Yapani, MPD. Baik saja, kita mulai. Saya di sini akan mempresentasikan paralel struktur. Apa sih itu paralel? Pengertian paralel struktur. Struktur paralel adalah teknik penulisan yang melibatkan penggunaan pola gramatikal yang serupa atau identik dalam sebuah kalimat atau serangkaian kalimat. Hal ini membantu menciptakan ritme dan keseimbangan dalam tulisan, membuat tulisan lebih jelas dan efektif. Apa sih pentingnya paralel struktur? Yaitu pentingnya ada beberapa hal ya yang penting paralel struktur. Yang pertama, meningkatkan keterbacaan. Yang kedua, menekankan ide atau poin utama. Yang ketiga, mempermudah penulisan yang lebih efisien. Yang keempat, meningkatkan kejelasan dan kepahaman. Yang kelima, menciptakan ritme. Lalu di slide yang selanjutnya, yang pertama ada kesamaan dalam kata, yang kedua kesamaan dalam frasa, yang ketiga penggunaan dalam daftar. Nah, contoh-contohnya dari kesamaan dalam kata yang benar. Yang benar, dia suka berlari, berenang, dan mendaki. Sedangkan contoh yang salahnya adalah dia suka berlari, berenang, dan mendaki gunung. Nah, kata kerja ini di bagian yang salah dan mendaki gunung sangat tidak efektif atau kurang efektif gitu. Sehingga kurang jelas. Yang jelas mah cukup dengan dia suka berlari, berenang, dan mendaki. Yang selanjutnya, yang kedua, kesamaan dalam frasa. Contoh yang salahnya, dia senang membaca buku, menulis puisi, dan mendengarkan lagu-lagu. Nah, di mana nih kalimat yang salahnya? Di sini, biasanya di akhir kalimat setelah dan, mendengarkan lagu-lagu. Contoh yang benarnya seperti apa? Yang benarnya, dia senang membaca buku, menulis puisi, dan mendengarkan musik. Jadi kata kerjanya tuh yang simple gitu, yang jelas dan mudah dipahami. Kalau kita menuliskan musik saja cukup. Kalau tulisannya mendengarkan lagu-lagu itu juga sama, kurang efektif. Lantas yang selanjutnya, yang ketiga, penggunaan dalam daftar. Contohnya kegiatan favorit saya adalah yang pertama memasak, yang kedua melukis, yang ketiga berkebun. Nah, itu contoh yang benarnya. Contoh yang salahnya seperti apa, teman-teman? Contoh yang salahnya seperti kegiatan favorit saya adalah yang pertama memasak, yang kedua melukis, yang ketiga berkebun ditanam. Sangat kocak sekali memang ini. Sudah pasti berkebun itu ditanam. Di mana lagi? Tanpa harus dituliskan di taman. Jadi taman ya. Sudah jelas ini juga berkebun juga udah cukup gitu. Nah, yang selanjutnya cara pengaplikasian paralel struktur gitu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya yang pertama nih. Yang pertama, dalam daftar, memastikan semua item dalam daftar memiliki bentuk yang sama, misalnya semua kata kerja, bentuk dasar, atau semua frase preposisi. Gitu. Yang keduanya, dalam pasangan atau rangkaian kata, menjaga konsistensi dalam penggunaan bentuk kata kerja atau kata benda. Gitu. Yang ketiganya, dalam kalimat kompleks nih, menyeimbangkan klausa dan frase sehingga memiliki struktur yang sama. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, dan kesimpulannya yaitu kita bisa memastikan kesamaan dalam struktur kalimat. Kalimat membantu yang kesimpulannya adalah kita bisa memastikan kesamaan dalam struktur kalimat membantu kalimat yang jelas dan mudah dipahami.
Dengan memahami dan menerapkan suku paralel, penulis dan pembaca dapat meningkatkan efektivitas komunikasi mereka, membuat ide-ide mudah dipahami, dan memberikan kesan profesional gitu. Itu saja kesimpulannya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.